Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini, kita akan mempelajari tutorial tentang penjelasan lengkap menu dan fungsi yang terdapat pada aplikasi Cortex. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Video ini akan membahas tutorial Cortex dalam bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Dalam video ini, kita akan menjelajah 10 menu utama di aplikasi Cortex. Tutorial ini diharapkan membantu Anda memahami setiap menu dan fungsi yang tersedia pada aplikasi Cortex. Menu pertama pada halaman login, yaitu New Registration atau pendaftaran baru, di mana Anda dapat melakukan pendaftaran baru untuk individual bagi wajib pajak orang pribadi, government institution bagi wajib pajak instansi pemerintah, corporate bagi wajib pajak badan, hingga foreign e-commerce VAT collector bagi pemungut PPN/PAMSI asing. Menu kedua pada halaman login, yaitu Digital Access Request atau permintaan akses digital. Menu ini memungkinkan Anda mendapatkan akses digital yang diperlukan untuk login ke akun Cortex. Menu ketiga pada aplikasi Cortex, yaitu My Portal. Menu ini terdiri dari 10 submenu, yaitu pertama, menu dokumen saya, yang berisi daftar dokumen wajib pajak berbentuk elektronik hasil interaksi dengan aplikasi Cortex. Pemberitahuan adanya dokumen berada pada ikon bergambar kertas. Kedua, menu notifikasi saya yang berisi seluruh daftar notifikasi pada akun Cortex. Pemberitahuan adanya notifikasi berada pada ikon bergambar lonceng. Ketiga, menu kasus saya yang berisi daftar permohonan yang pernah diajukan. Keempat, menu kasus saya jatuh tempo yang berisi daftar permohonan yang sudah melewati batas jatuh tempo. Kelima, menu profil saya yang berisi profil akun Cortex secara menyeluruh, mulai dari identitas hingga fasilitas perpajakan. Keenam, menu permohonan sertifikat digital yang berisi formulir permohonan sertifikat digital. Ketujuh, menu VAT registration yang berisi formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kedelapan, menu Land and Building Registration, berisi formulir pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan. Kesembilan, menu pembaruan data yang digunakan untuk melakukan pembaruan data akun Cortex. Kesepuluh, menu pembaruan status yang digunakan untuk melakukan pembaruan status akun Cortex. Kesebelas, menu penghapusan dan pencabutan yang berisi formulir penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Menu keempat pada aplikasi Cortex, yaitu e-tax invoice atau e-faktur. Menu ini digunakan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Menu ini terdiri dari dua menu utama, yaitu e-tax invoice untuk faktur pajak elektronik dan spesial dokumen untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Menu ini terdiri dari 4 submenu, yaitu pertama, pajak keluaran untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau melaporkan dokumen tertentu berupa dokumen ekspor terkait penyerahan BKP atau JKP. Kedua, pajak masukan untuk melihat pajak masukan, termasuk merekam dokumen tertentu berupa dokumen impor, serta melakukan deklarasi pengkreditan pajak masukan. Ketiga, retur keluaran untuk melihat daftar nota retur dari pembeli. Keempat, input retur untuk membuat nota retur berbentuk elektronik. Menu kelima pada aplikasi Cortex, e-Bupot Withholding. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong elektronik. Menu ini terdiri dari 10 submenu, yaitu pertama, BPU. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong unifikasi. Kedua, BPNR. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong non-resident. Ketiga, self-payment. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran mandiri. Keempat, cumulative payment. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong gabungan. Kelima, BP21. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 21. Keenam, BP26. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 26. Ketujuh, BPA1. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong formulir A1. Kedelapan, BPA2. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong formulir A2.
Kesembilan, monthly payroll. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong gaji bulanan. Kesepuluh, document upload. Menu ini digunakan untuk membuat bukti potong menggunakan mekanisme impor atau unggah dokumen. Menu keenam pada aplikasi Cortex, yaitu tax return. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan SPT. Menu ini terdiri dari 4 submenu, yaitu pertama, tax return. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan SPT baik SPT masa maupun tahunan. Kedua, simple record of bookkeeping. Menu ini digunakan bagi wajib pajak yang melaksanakan pembukuan keuangan sederhana melalui metode pencatatan. Ketiga, carry forward dashboard. Menu ini digunakan untuk menampilkan dashboard kompensasi kerugian fiskal. Keempat, disclosure of incorrectness. Menu ini digunakan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Menu ketujuh pada aplikasi Cortex, yaitu payment atau pembayaran. Menu ini digunakan untuk melakukan pembayaran pajak. Menu ini terdiri dari 7 submenu, yaitu pertama, menu balance transfer request, yang digunakan untuk melakukan permohonan pemindah bukuan. Kedua, menu self-service billing code creation, yang digunakan untuk melakukan pembuatan kode billing mandiri. Ketiga,